ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah, Bapak, Ibu, dan para ikhwan sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini yang insyaallah setiap Jumat Ganjil bi'idznillah kita dipertemukan kembali di masjid di antara masjid-masjid Allah Ta'ala dalam rangka thalabul ilmi syar'i, mengaji bersama, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah dan juga hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang kita ambil faedahnya yang berjudul Al-Ubudiyah dari tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan juga kita ambil penjelasan syarahnya dari Syarh Risalatul Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa. Semoga pertemuan ini bermanfaat, pertemuan yang menambah yaitu keimanan kita kepada Allah dan semakin mendekatkan diri kita kepadanya dan sebagai bekal untuk amal soleh kita yang kita harapkan yang kembali kepadanya kelak kepada Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Allahumma amin. Melanjutkan di halaman 136 dari kitab Al-Ubudiyah atau Syarh Risalatul Ubudiyah bagi yang punya kitab, yaitu poinnya atau temanya adalah tentang tamak kepada apa yang di sisi Allah. Tamaklah kepada apa yang di sisi Allah, bukan tamak kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Nanti akan disebutkan semakin kita bergantung kepada apa yang di sisi Allah berupa karunia-Nya, nikmatnya, ridhonya, ya ketetapannya, maka itulah tanda keimanan seorang semakin sempurna. Tanda ubudiyahnya itu akan semakin sempurna. Sebaliknya ketika dia sudah menggantungkan, mengharapkan, tamak ya kepada apa yang dimiliki oleh manusia, maka ubudiyahnya akan berkurang pula dan keimanannya berkurang. Dan yang ditakutkan dia malah menjadi abdun linnas atau abdun lil makhluk. Dia menjadi hamba dari makhluk, bukan abdun lil khaliq. Ini akan kita bahas, semoga bermanfaat. Sebelumnya untuk prolog ya atau mukaddimah, ya tentunya kita semuanya ya baik di sini ya bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak ataupun apapun profesinya panjenengan semuanya, kita semuanya itu sebenarnya ya lelah. Nih, lelah itu pembuatan capek ya. Ya capek sebagai suami ya harus kerja mencari nafkah, ya harus
naik kendaraan, ya kerjanya macam-macam, ada yang di jalan, ada yang di kantor, ya ada yang dagang, ada yang di kebun sawah dan sebagainya. Semuanya mengandung resiko lelah, capek. Ya, demikian juga para istri semuanya juga capek, lelah, yaitu ngurus anak, yang ngurus suami, ya rumah tangga, ya dan sebagainya. Itu semuanya lelah, capek. Dan juga seorang anak, ya pelajar, ya anak yang muda, dia harus belajar, dia harus ya nurut orang tua, dia harus melawan yaitu jiwa, ya ego pemudanya. Dia harus tunjukkan untuk belajar yang benar sehingga dia nanti paham ketika dewasa, kita sudah waktunya, maka dia paham siapa dirinya dan seterusnya. Hal inilah yang disebutkan di sebuah ayat yang insya Allah sebagian kita hafal, yaitu di surat Al-Balad. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami, kata Allah, menciptakan manusia itu fi kabad. Kabad artinya adalah susah payah, dalam keadaan susah payah. Ya, mulai dari yaitu sejak di rahim ibunya, ya kemudian lamanya 9 bulan, kemudian lahir, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, kemudian tumbuh terus beranjak dewasa sampai tua, itu semuanya penuh dengan ya kelelahan, capek, letih. Ya, demikian juga di ayat di surat Al-Insyiqaq, qala Allah Ta'ala, yaitu ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Ya, kita diingatkan, diseru, wahai manusia, innaka kadihun, sungguh kalian itu wahai manusia, ya selalu bersusah payah, bekerja keras. Bahasa kita ngoyo, bukan main. Ya, baik itu ngoyo untuk dunia atau ngoyo untuk akhirat. Baik bekerja keras untuk mencari dunia atau bekerja keras untuk mencari akhirat, semuanya bersusah payah menuju Allah dan pasti akan famulaqi, pasti akan ya ketemu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat Al-Kahfi ayat paling akhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan. Ya, falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dengan membawa yaitu ridhonya atau dengan mendapatkan ridhonya, pahalanya, maka hendaklah dia di dunia ini falyamal 'amalan sholihan. Dan amal soleh itu capek, lelah, ya fisik, ya tenaga, pikiran, hati, semuanya lelah. Nah, disinilah kalau kita lihat, ya butuh sesuatu, ya atau butuh energi yang besar, ya butuh motivasi dari dalam kita, yaitu keimanan kita, agar lelah capek kita itu benar-benar kita arahkan menuju pahala, menuju ridho. Kalau kita lihat kembali, ya ahlu ta'ah, yaitu hum ta'ibu. Ya, orang-orang yang taat mereka capek, lelah. Ya, wa ahlul maksiyah sama. Orang-orang yang bergelimang dalam dosa dan maksiat, wal'iyadzubillah, mereka juga capek, lelah. Mereka semuanya mengeluarkan ya hartanya, jiwanya, semuanya untuk mencapai apa yang diinginkan. Ya, demikian juga abna'ud dunya, orang-orang yang menjadi budak-budak dunia capek, lelah. Dia harus cari uang, ya mengorbankan ini itu semuanya. Demikian juga abna'ul akhirah, pengikut-pengikut akhirat juga capek, lelah. Ya, maka di sini ya ada beda yang harus ya kita jadikan motivasi, walaupun kita capek, lelah, tetap kuat, tetap semangat. Ya, dan kita arahkan lelah capek kita, ngoyo kita, usaha keras kita itu untuk mencari apa yang di sisi Allah, dan inilah namanya yaitu at-tama' fi ma indallah. Kalau tidak ada itu, ya maka kita akan nggak kuat. Ya, seorang suami dia nggak akan kuat. Yes, delehai ya, jangan. Atau juga istri, kalau dia nggak ada mengharapkan apa yang di sisi Allah, dia akan lepaskan, nggak kuat. Karena ini butuh ketulusan. Demikian juga kita bapak, ya, yang bekerja mencari nafkah, kalau nggak mengharapkan apa yang di sisi Allah, kita akan ya capek, menyerah. Ya, demikian juga kita yang bekerja, apapun profesinya, pasti banyak masalah, pasti banyak ya gangguan, entah itu dengan teman kerja, ya dengan atasan, dengan bawahan, ya ataupun kita yang mengajar ya dengan sesama guru atau dengan murid dan lain sebagainya. Maka disinilah butuh ya ikatan yang mengikat kita biar kita capek, lelah tapi masih kuat, yaitu dengan cara yaitu at-tama' fi ma indallah, mengharapkan apa yang di sisi ya Allah Ta'ala.
Dan sampai kapan kita istirahat? Ya, atau kapan kita istirahat dari lelah capek itu? Ya, sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, yaitu mata roha. Ya, ketika ditanya, ya kapan istirahat? Kapan kita santai, tenang? Ya, maka beliau menjawab ketika ditanya, mata yajidul abdu ta'mar roha. Kapan seorang hamba itu merasakan lezatnya istirahat, tenang, santai? Ya, apa kata beliau? Inda awwali qadamin yadha'uha fil jannah. Ketika pertama kali kakinya melangkahkan ke surga, itulah ya senikmat-nikmat ketenangan. Dan itulah tujuan kita, dan untuk itu ya kita terus ya lelah, capek, ya bekerja keras pagi, siang, malam, namun harus kita giring. Ya, kita giring untuk mencari apa yang di sisi Allah Ta'ala. Karena kalau kita lihat, pencari dunia capek lelah, mencari akhirat juga capek lelah, dan dua-duanya famulaqi, kedua-duanya akan ketemu kembali kepada Allah dan dimintai ya pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, tidaklah kehidupan ini kecuali di situ ada kadah, yaitu sesuatu yang keruh. Ya, ada senangnya, ada susahnya, ada menangisnya, ada tertawanya, ada bahagianya, ada sedihnya. Itu terus berganti. Ya, ada kecewanya, ada senangnya, ada ridhonya. Dan begitulah kehidupan, dan kita harus buatkan yaitu dengan cara apa? Ya, mencari apa yang di sisi Allah, sehingga capek lelah kita ya kita arahkan ke arah yang benar, ya sehingga kita mendapatkan yaitu kenikmatan sebagai hamba Allah, yaitu dengan menggantungkan semua urusan ini kepadanya. Ini yang akan kita bahas, yaitu melalui ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menjelaskan, ya beliau mengatakan wa kullama qawiya tama'ul abdi fi fadlillah wa rahmatihi wa rajaihi li qada'i hajatihi wa daf'i daruratihi qawiyat ubudiyatuhu lahu wa hurriyatuhu mimma siwa. Ini di halaman 136. Setiap kali seorang hamba kuat tamaknya, keinginannya kuat mengharapkan, menginginkan fi fadlillah, menginginkan apa, yaitu berupa kenikmatan atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya menginginkan rahmatnya, ya berharap kepadanya untuk memenuhi hajat-hajat kebutuhannya dan menghilangkan yaitu mudarat-mudarat ya dari kesusahan-kesusahan musibah, maka qawiyat ubudiyatuhu lahu, maka akan semakin kuat ubudiyahnya kepadanya. Sekali lagi kita ulangi, ya setiap kali kita sangat mengharapkan karunia Allah, rahmatnya, ya untuk memenuhi hajat-hajat kebutuhan kita, atau untuk ya menangkis, ya atau untuk mengangkat musibah-musibah, masalah-masalah, kita semakin kuat tamaknya kepada apa yang di sisi Allah, maka kita akan semakin kuat ubudiyahnya, ya dan akan semakin terbebas dari selain Allah, ya terbebas dari ya ubudiyah kepada selain Allah, sehingga kita tidak tunduk kepada makhluk, sehingga kita hur, ya menjadi orang yang bebas, merdeka, yaitu benar-benar menggantungkan segala urusannya kepada Allah Ta'ala. Nah, ini diberikan catatan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan kullama qawiyat ar-raghbatu fi ma indallah, yaitu setiap kali raghbah, keinginan yaitu terhadap apa yang di sisi Allah itu semakin kuat. Ini sekali lagi, ya keinginan kita harus ya lelah capek kita arahkan ingin mendapatkan apa yang di sisi Allah. Ya, maka li'anna hadza ya dulu ala kamal iman. Ketika seorang harapannya, keinginannya ya kuat mengharapkan apa yang di sisi Allah, maka itu tanda-tanda kesempurnaan imannya. Wa kamal tauhid, dan kesempurnaan tauhidnya. Kita mungkin ya panjenengan semuanya ya sudah lama ngaji tauhid, tapi ketika ada masalah, itulah ujian seberapa kuat sempurnanya tauhid kita. Ya kalau kita bergantung kepada makhluk, ya atau yang pernah kita sebutkan, kalau kita bergantung kepada makhluk, ya kemudian ketika kita meminta sesuatu dari hajat-hajat kita terpenuhi, kita senang. Kalau tidak terpenuhi, kita kecewa. Nah, yang seperti ini tanda-tanda dia sudah mulai ya menjadi ya seperti hadis ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar. Ya utiya radiya wa in lam yu'ta sakhitu, atau kama qala sallallahu. Ya dari makna hadis itu celakalah budak-budak ya dirham, budak-budak dinar.
Ya, demikian juga budak-budak khomiso, yaitu pakaian-pakaian yang indah atau dari sutra. Ya, kalau diberi dia senang, kalau tidak diberi dia ya kecewa. Nah, kalau sudah mulai seperti itu, nah berarti ubudiyahnya sudah mulai berkurang. Dan ini yang harus kita lawan. Ya, hal ini juga tidak menafikan usaha kita untuk bekerja, meminta bantuan orang lain seperti yang sudah kita bahas. Itu pun kondisinya adalah kita jadikan sebagai wasilah saja. Jangan terlalu mengharap, ya, jangan terlalu berharap kepada makhluk. Karena kalau kita sudah menggantungkan kepada makhluk, ketika kita menginginkan sesuatu dan nggak kecapean, nggak kesampaian, ya, maka kita akan kecewa dan akhirnya marah kepada makhluk. Akhirnya jadi musuh, akhirnya jadi dendam, ya, akhirnya jadi hasad, dengki dan seterusnya. Ini bisa terjadi di semuanya, nih, baik itu sesama, yaitu sejawat kita, bahkan di rumah tangga suami istri pun, ya, kalau kita tidak mengharapkan apa yang isi Allah, kemudian kita mengharapkan yang istri bergantung kepada suami atau sebaliknya, ketika sesuatu yang diinginkan gak ada pada pasangannya, maka dia akan kecewa, akhirnya marah. Na'udzubillah. Demikian juga ya pada kita sesama ikhwah, ya di dunia kerja, dunia muamalah dan seterusnya. Maka kembali, ya, jadikan harapan kita itu penuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempurnaan iman, kesempurnaan tauhid. Ya, dan juga dikatakan oleh beliau wa tawakkul 'ala Allahi wa du'a'i wal istighatsati wal isti'anati bihi. Kama qala Allah taala 'anil mu'minin inna ila Allahi raghibun. Ya, itu menunjukkan sempurnanya tawakal seseorang kepada Allah. Yaitu menyerahkan, makna dari tawakal adalah yaitu menyerahkan hasil ya kepada Allah setelah berusaha. Makanya kita sebutkan tadi, seorang tawakal tidak menafikan usahanya. Dia harus mencari wasilah-wasilah. Ya, nah, ketika kita mencari wasilah itu tetap mengharapkannya kepada Allah. Ya, jangan kita mengharapkan kepada makhluk, bergantung kepada makhluk. Kadang diberi, kadang tidak. Ketika diberi kita senang, ketika enggak diberi atau enggak sesuai keinginan kita marah. Nah, ini sudah tanda-tanda. Nah, orang yang tawakal ya benar, ketika dia mencari wasilah kok belum dapat, sudah kembalikan kepada Allah. Memang belum rezekinya, memang belum takdirnya. Ya, dikembalikan. Ya, bahwasanya ya ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, apapun musibah yang menimpa kecuali ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu syai'in kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu dengan takdir, dengan ketetapan Allah yang sudah Allah tentukan, catat sejak 50.000 tahun sebelum ya penciptaan langit dan bumi, dan semuanya mengandung hikmah. Dialah Allah Al-Hakim, ya, dialah Allah Al-Khabir. Dialah Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Kalau kita ungkapkan dengan ungkapan yang lain, yaitu Allah sangat ahli, sangat berpengalaman, mengetahui ya sesuatu sebelum terjadi, saat terjadi, dan nanti akan terjadi. Bagaimana terjadinya, efeknya nanti seperti apa, Allah sudah tahu. Oleh karena itu, kembalikanlah semuanya kepada Allah, tawakal kepadanya dengan tetap berusaha sebagai wasilah dan banyak-banyak berdoa. Ya, dikatakan di sini wa doa, sempurnanya doa, sempurnanya istighatsah. Ya, ketika kita beristighatsah meminta agar diangkat ya musibah yang berat, ya, atau bala yang berat, dan juga isti'anah, minta tolong kepada Allah. Kita mengamalkan surat atau ayat dari surat yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepadanya kita minta pertolongan. Hal ini seperti di surat At-Taubah ayat 59 yang disebutkan inna ilallahi raghibun. Kami orang beriman itu ya hanya raghibun. Ya, raghib artinya menginginkan, berharap kepada Allah. Nah, ini ayat yang sudah kita sebutkan kemarin di surat yaitu Al-Insyirah, ketika kita ya fa iza faraghta wa ila rabbika farghab. Ya, kepada Rabbmulah farghab, berharap. Ya, sudah kita terangkan kemarin, di situ didahulukan huruf jar menunjukkan takhsis dan hasr, menunjukkan pengkhususan dan pembatasan. Jadi khususkan berharap itu hanya kepada Allah, dan batasilah, jangan sampai kita keluar ya mengharapkan selain Allah. Itulah makna fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu wa ila rabbika farghab. Dan juga ayat yang di surat At-Taubah ayat 59, inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kami hanya kepada Allah berharap. Ya, maka inilah yang dikatakan dari penjelasan kesempurnaan ubudiyah seseorang,
ya tandanya adalah dia selalu tamak mengharapkan ya apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa karunia-Nya, rahmat-Nya, ya berharap kepadanya untuk memenuhi hajat-hajat kebutuhannya, untuk mengangkat musibah-musibah, masalah-masalah yang menimpanya. Semuanya dikembalikan kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau mengatakan, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Fakama anna tama'ahu fil makhluq yujibu ubudiyatahu lahu, faya'suhu minhu yujibu hina qalbihi anhu." Ya, kemudian sebaliknya, ya ketika seorang tamak kepada makhluk, maka ini mengharuskan dia menjadi hambanya. Yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketika kita sudah bergantung kepada makhluk, secara tidak sadar kita menjadi hamba makhluk tersebut, ya merendahkan diri, kemudian bergantung kepadanya, seolah-olah kalau tidak ada si fulan kita nggak bisa apa-apa. Jadi selalu terpaut hatinya, ya tergantung, ya untuk selalu berharap kepadanya. Ini na'udzubillah. Nah, makanya dikatakan, nah, sebagaimana seseorang tamaknya kepada makhluk atau apa yang dimiliki oleh makhluk, maka itu mengharuskan dia menjadi hamba, menjadi budaknya. Ya. Kemudian fayasuhu minhu yujibu hina qalbi. Namun kalau seseorang, bahasanya ya'as itu adalah putus asa, ya tidak mengharapkan apa yang di sisi makhluk, maka itu mengharuskan hatinya itu berlepas diri dan tidak butuh kepadanya. Nah, ini kita ulangi, ketika seorang tidak membutuhkan makhluk, maka hatinya nggak terikat dengannya, ya karena dia tetap ya hanya menggantungkan urusannya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, ai kullama nazarta ila ma 'indal makhluqin, ya setiap kali engkau melihat apa yang dimiliki oleh makhluk, ya warajautahum, dan mengharapkan ya apa yang atau mengharapkan kepada mereka wasa'altahum, dan selalu minta kepada makhluk, sirta abdan lahum, maka engkau akan menjadi hamba, ya hamba makhluk tersebut. Ya, sekali lagi hamba nggak harus sujud rukuk, ya, tapi dia merendahkan diri, ya menggantungkan urusannya kepada makhluk, terikat dengan makhluk, itu sudah menjadi ya hambanya. Tergantung kadar seberapa besar ya ketundukannya, menghinakan dirinya di hadapan makhluk, ya merendahkan dirinya dan seterusnya. Maka wadzalilan lahum, ya dan merendahkan diri di hadapan mereka, maka itu harus diangkat, ya harus dihilangkan. Fatarfa'u an hadza, engkau harus mengangkat ini ila ubudiyatil khaliq, harus engkau alihkan kepada ya peribadatan kepada khaliq yaitu Allah, wa su'alil khaliq, dan harus minta kepada Allah, ta'tazzu, maka engkau akan mulia. Namun ketika kita sudah merendahkan diri di hadapan makhluk, kita menjadi hina, ya seperti tadi tandanya, kalau dapat senang, kalau nggak dapat kecewa, marah, akhirnya jadi musuh. Yang dulunya shodiqun hamim, teman setia, teman dekat, bestie, ya lama-lama jadi ya musuh besar, musuh abadi. Na'udzubillah. Gara-gara urusan tadi kita bergantung, ya terlalu percaya, akhirnya dikecewakan, akhirnya kita kecewa, marah. Namun kalau kita kembalikan kepada Allah, ya semuanya itu adalah ya biidznillah. Ya, ini seperti dalam ungkapan lanjutannya, yaitu perkataan hikmah. Kama qila, sebagaimana dikatakan, istaghni amman syi'ta takun nadhira. Ya, apa artinya? Istaghni amman syi'ta, yaitu merasa cukuplah terhadap ya siapapun yang kau inginkan, takun nadhira. Ya, engkau akan menjadi sepertinya. Apa maksudnya? Ya, kita itu ya sama-sama manusia. Kalau kita bergantung kepada makhluk, kita akan jadi hambanya, kita akan tunduk. Tapi kalau kita nggak merasa butuh kepada makhluk, kita sama. Ya, maksudnya kita nggak butuh mereka, mereka juga nggak butuh kita, jadi sama, sejajar posisinya. Inilah makna istaghni amman syi'ta takun nadhira, yaitu merasa cukuplah ya dengan siapapun yang engkau mau, maka engkau akan sepertinya. Ya, engkau akan sepertinya sejajar, ya tidak menjadi ya budaknya. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan. Hadhihi hikmatun taqul, ini adalah hikmah, yaitu perkataan Imam Hikmah, mengandung pelajaran. Idza staghnaita an syakhsin sirta musawiyan lahu. Kalau engkau sudah merasa yaitu tidak membutuhkan kepada seseorang, maka akan menjadi orang yang sejajar dengannya. Maksudnya apa? Huwa abdun wa anta abdun.
ya engkau adalah hamba Allah dan dia juga hamba Allah, sama-sama. Jadi jangan sampai kita membutuhkan, menggantungkan diri, akhirnya kita turun derajatnya, ya sehingga menjadi lebih rendah, sehingga menggantungkan kepadanya. Nah, kalau kita tidak merasa butuh, nah tetap ya dalam penjelasan tadi, tetap kita jadikan wasilah, namun harapannya itu kepada Allah. Ya sekali lagi, bergantung, berharap kepada Allah, tidak menafikan usaha ya dengan meminta pertolongan dari makhluk. Memang jika itu ya sangat-sangat membutuhkan, tetap tidak menafikan usaha. Ya, maka anta abdun wa huwa abdun, engkau hamba, dia pun juga hamba. Fala anta tahtaju ilaihi wa lahu yahtaju ilaik. Ya, engkau tidak membutuhkannya, dia pun juga tidak membutuhkanmu. Ya, ini tujuannya agar kita tidak menjadi budak makhluk. Ya, kalau kita sudah bergantung, merendahkan, akhirnya lebih rendah, akhirnya sungkan, nunduk-nunduk, akhirnya ya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, entah itu dia yaitu istilahnya ngarep-ngarep yang pernah kita sebutkan sebelumnya, ya, atau adab-adab ya bahasa kita, atau hal-hal yang lain, yaitu sangat menginginkan diberi. Ya, kalau diberi sesuai keinginan kita senang, namun kalau tidak sesuai marah. Itu sudah tanda-tanda yang sering kita ulang-ulang. Ya. Kemudian wa afdil ala man syi'ta takun amira. Demikian juga ungkapan hikmah yang lain, yaitu berilah orang lain, ya, orang sesuai kehendakmu, engkau akan menjadi amira, engkau akan menjadi pemimpinnya, engkau akan menjadi tuannya. Jadi ungkapan, kalau kita merasa tidak bergantung kepada makhluk, kita sama derajatnya. Kalau ingin menjadi tuan seseorang, ya tuan manusia, berilah dia. Nanti dia akan tunduk, akan nurut. Ya, seperti itulah manusia. Kalau sering dikasih, nurut. Ya, maka dikatakan afdil ala man syi'ta takun amiro. Ya, berilah orang lain sesuai kehendakmu, maka engkau akan jadi tuannya. Ya, dijelaskan pula, idza a'taita ahadan syai'an takun arfa' minhu kal amir alaih. Ketika engkau memberi sesuatu pada orang lain, maka engkau akan menjadi derajatnya lebih tinggi darinya seperti tuannya. Ya, inilah yang poin-poin ya, agar kita tidak merendah ya kepada makhluk atau merasa lebih. Padahal itu semuanya hanyalah wasilah, ya semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, semuanya dari Allah. Kemudian juga wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Ya, ini ungkapan hikmah untuk menjelaskan, dan butuhlah kepada seseorang sesuai semaumu, ya, butuhlah kepada seseorang semaumu, maka aku akan menjadi tawanannya. Ini pelajarannya adalah kita ambil, jangan menjadi orang yang butuh kepada seseorang, maka aku akan menjadi tawanannya, sehingga kita jadi nurut ya kemana saja apa yang diinginkan. Inilah perkataan hikmah. Sekali lagi, istaghni amman syi'ta takun nadhira, yaitu buanglah perasaan membutuhkan kepada orang lain, ya engkau akan sama kedudukannya. Ya, kalau ingin menjadi tuan, maka berilah orang tersebut sesuatu, engkau akan menjadi tuannya. Ya, dan kalau kita menjadi tawanan, kalau kita tertawan, itu tandanya adalah ketika kita membutuhkan kepada orang lain, kita akan jadi tawanan. Ya, maka poinnya adalah yang pertama tadi, ya, yaitu istaghni amman siwa, ya amman siwa Allah. Ya, yaitu dengan merasa cukup terhadap selain Allah, maka kita akan sama-sama hamba. Ya, namanya hamba berarti dia ya berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, membutuhkan Allah, sama-sama minta kepada Allah, ya bukan minta kepada makhluk. Ya. Kemudian dijelaskan, yaitu ai idza tajta ila syakhsin fa anta asirun wa abdun lahu. Ketika engkau sangat membutuhkan kepada seseorang, maka engkau akan menjadi tawanannya dan akan menjadi budak. Lianna qalbaka muta'alliqun bihi, karena hatimu akan terpaut dengannya, terikat. Wa anta targhabu fi ma indah, dan kau akan berharap terhadap apa yang dimilikinya. Ya, ini tanda-tanda yaitu berkurangnya ubudiyah seseorang kepada Allah Ta'ala. Maka dijelaskan sekali lagi, wa kadzalika tama'ul 'abdi fi rabbih wa raja'uhu lahu yujibu ubudiyatahu lahu. Maka demikian juga ketika seorang tamaknya ya kepada Allah, ya dengan mengharapkan kepadanya, maka ini akan mengharuskan kita untuk menjadi hamba Allah yang sempurna, ya berubudiyah dengan sebaik-baiknya.
Ya, dijelaskan amma tama'ul abdi fima indallah wa raja'u lahu wa raghbatuhu fima indallah fatarsukhu aqidatu. Ini berkaitan dengan akidah. Ya, ketika seorang tamak kepada apa yang di sisi Allah, ya, karunia-Nya, rahmat-Nya, ya, ridhonya, berharap kepada Allah, ya, maka dia akan kuat akidahnya. Dan inilah yang harus, ya, kita kuatkan, karena hal yang terpenting dan utama, ya, dari ilmu-ilmu agama ini adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, ya, ilmu yang akan mengokohkan kita di dunia dan di akhirat. Ya, li'anna al-ibrah bil hajah, karena pelajarannya itu adalah dengan kebutuhan. Fa idza ihtaja ila ahadin minal khalqi ta'allaqa qalbuhu bihi. Kalau seseorang sudah membutuhkan makhluk kepada seseorang, ya, maka hatinya akan terpaut dengannya. Ini yang harus kita lepaskan. Jadikan manusia itu wasilah, ya, wasilah saja, tapi harapan kita, ya, sempurnanya kepada Allah, mintanya kepada Allah, kemudian kita mencari wasilah-wasilah. Ya, jangan dibalik. Amma idza 'allaqal insan qalbahu billah, adapun jika seseorang mengaitkan, menggantungkan hatinya kepada Allah, wa anzala hawaijahu billah, ya, hawaijahu billah sara 'abdan lillah. Namun sebaliknya, ketika seseorang menggantungkan hatinya kepada Allah dan dia menyerahkan kebutuhan-kebutuhannya kepadanya, maka jadilah dia hamba Allah benar-benar. Dia akan sholat benar, doanya temenan, dia juga mengharapkannya kepada Allah, itu benar-benar jadi hamba Allah. Sebaliknya, kalau dia bergantung kepada makhluk, akhirnya terpaut semuanya makhluk, manusia. Kalau diberi ridho, kalau nggak diberi marah. Dan itu, ya, terjadi kadang di kehidupan kita. Na'udzubillah. Oleh karena itu kita harus belajar, ya, agar benar-benar berubudiyah kepada Allah dalam setiap keadaan. Baik itu nikmat, musibah, tetap, ya, anta abdullah, engkau tetap selamanya hamba Allah. Ya, wa idza anzala hawaijahu bil makhluqin sara abdan lahum. Namun ketika engkau, ya, menyerahkan hajat-hajat kebutuhanmu kepada makhluk, maka engkau akan menjadi, ya, hamba mereka. Ya, qala Allah Ta'ala, disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 90, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan kami penuhi, ya, permintaan, ya, kami ijabahi, dan kami beri, yaitu Yahya, ya, wa aslahna lahu zawjah, dan kami perbaiki istrinya, ya, innahum kanu, kemudian disebutkan sifat-sifat para nabi, mereka kanu yusari'una fil khairat, mereka itu selalu bergegas dalam urusan kebaikan, yad'unana, meminta kepada kami, berdoa kepada kami, raghaban wa rahab, dengan penuh harap dan cemas, takut, ya, wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu semuanya khusyuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, bagaimana agar kita khusyuk? Ya, jadilah abdun lillah, ya, sempurnakan ubudiyah kita kepada Allah. Bagaimana menyempurnakan ubudiyah? Kaitkan hati kita semuanya kepada Allah. Ya, jangan sampai masuk, ya, keterkaitan kepada makhluk sedikit pun, harapan kepada makhluk sedikit pun. Tetap, ya, dalam muamalah, ya, karena tidak mungkin kita meminta sesuatu langsung turun dari langit. Ya, kita minta rezeki langsung turun dari langit, tidak mungkin. Namun harus ada usaha wasilah. Namun, ya, sekali lagi harus dikaitkan dulu dengan, ya, takwa, ya, keterkaitan hati. Makanya di surat At-Talaq yang sering kita dengar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu, ya, makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan solusi, jalan keluar, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, sehingga kita tetap usaha, kemudian Allah bukakan selebar-lebarnya. Bisa jadi kalau kuat iman kita, ya, kalau kuat ketergantungan kita kepada Allah. Namun sebaliknya, kalau kita lemah ketergantungannya, tawakalnya, kita datang ke satu pintu, 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu, bahkan banyak pintu, ya, bahkan mungkin kita hanya dikasih sedikit, dapat solusi sedikit, atau bahkan terusir, kita sudah menghinakan diri, nggak dapat lagi. Itulah kalau kita bergantung kepada makhluk. Waliyadzubillah. Ya, kemudian dijelaskan berikutnya, wa kadzalika tama'ul abdi fi rabbih wa raja'u lahu yujibu ubudiyatahu lahu wa i'rada qalbihi 'anil talabi min ghairillah. Kalau kita benar-benar memusatkan, ya, harapan kita kepada Allah, maka kita akan menjadi abdullah benar-benar.
menjadi orang yang khusyuk, orang-orang yang harap cemasnya itu hanya kepada Allah. Dan Allah ya menyukai hamba yang seperti ini. Seperti disebutkan tadi sifat para nabi, yad'unana raghaban wa rahaba. Yang mereka selalu berdoa kepada kami, yaitu kepada Allah dengan penuh harap dan takut. Dan wa kanu lana khashi'in, dan selalu khusyuk dalam ya beribadah. Ya, demikian juga kita akan wa'iradu qalbihi, kita akan berpaling hati kita anit talabi min ghairillah, kita akan berpaling dari minta kepada makhluk. Ya, tidak kemalan kepada makhluk, tidak arab-arab. Ya sudah kita bahas ya dalam pemberian makhluk, kalau memang itu bukan karena ambisi ya atau bukan karena arab-arab kemudian kita dikasih, silakan diterima. Kalau nggak mau terima, kasihkan orang lain lagi, sedekahkan, sehingga manfaatnya untuk diri kita dan juga orang lain. Jadi sesuatu pemberian dari makhluk ya selama kita tidak berharap atau berambisi ya kemudian kok diberi tanpa berharap ya demikian juga tanpa berambisi atau tanpa arab-arab bahasa Jawanya, maka silakan diterima. Kalau masih nggak mau terima juga, sudah sedekahkan, maka manfaatnya akan lebih maslahat, lebih banyak. Ya, kemudian warroja ilahu yujibun sirafa qalbihi anil ubudiyyati lillah. Ya, ketika dia berharap yaitu kepada makhluk, maka dia kita ulangi, warroja ilahu yujibun sirafa qalbihi anil ubudiyyati lillah. Ketika dia berharap hanya kepada Allah, maka dia akan memalingkan hatinya kepada Allah saja. Jadi ketika hanya harapannya kepada Allah, sudah fokus ubudiyah lillah, ya tidak kepada selain Allah Ta'ala. Dijelaskan ya oleh Syekh Shalal Fauzan, maksudnya adalah idzan sarafal qalbu anillah, jika seseorang berpaling dari Allah, maka fa inna dzalika yasrifuhu an ubudiyatihi lillah, fa huwa imma an ya'tamida 'ala Allah fa yakunu 'abdan lillah. Jadi ketika benar-benar memalingkan hati, fokus kepada Allah, maka itulah orang-orang yang benar-benar ubudiyah hanya kepada Allah. Ya, sehingga sangat bergantung kepada Allah, bukan kepada ya makhluk. La siyama man kana yarjul makhluk wa la yarjul khaliq, bihaitsu yakunu qalbuhu mu'tamidan imma ala ri'asatihi wa junudihi wa atba'ihi wa mamalikihi. Ya, kemudian dijelaskan sifat kebalikannya, ketika seorang tadi ketika dia berharap hanya kepada Allah, ya memalingkan hatinya kepada Allah, condong kepada Allah saja, maka itulah kesempurnaan ubudiyah, kesempurnaan tauhid, kesempurnaan akidah. Sebaliknya ketika seorang bergantung atau berharap kepada makhluk, ya tidak berharap kepada yaitu Rabbul makhluk, kepada Allah, maka hatinya akan terpaut entah kepada riasati, kepada kedudukannya, karena mungkin dia ketua, dia mungkin manajer, bos, dia akhirnya tergantung kepada posisinya, jabatannya. Wa junudihi, atau bergantung kepada anak buahnya, pasukannya, atau atba'ihi, atau pengikut-pengikutnya. Kalau nggak ke orangnya, ya ke prajuritnya, anak buahnya, atau ke pengikutnya. Wa mamalikihi, atau ke kerajaan-kerajaannya, sehingga dia selalu terpaut dengan hal itu semuanya. Wa imma ala ahlihi wa asdiqaihi, atau terpaut hatinya dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Nah, ini akhirnya merembet kemana-mana. Ya awalnya bergantung kepada satu makhluk, ya berharap kepada satu makhluk, akhirnya efeknya ke arah yang lebih luas. Ya awalnya kepada seorang ya raja, ternyata ya karena berharap kepada raja belum dapat, akhirnya kepada prajuritnya, kepada kekuasaannya, kepada keluarganya, kepada teman-temannya, kepada pengikutnya, dan seterusnya. Wa imma ala amwalihi, atau bergantung kepada harta-hartanya, wa dzakhairihi, atau pada harta-harta simpanannya. Ini akhirnya merembet ke arah yang lebih luas. Ya sehingga semakin dia terpaut dengan makhluk dan hal-hal yang mengikutinya. Wa imma ala sadatihi wa kubaraihi, atau bergantung kepada ya pembesar-pembesarnya lagi. Ya kalau tadi ke bawahannya, ya akhirnya merembet ke ya satu orang tadi ke atasan-atasannya, pembesar-pembesarnya. Ya kamalikihi wa malikihi, kepada ya bosnya yang lebih di atas lagi, ya atau kepada manajernya yang lebih di atas lagi, atau kepada syekhihi wa makhdumihi wa ghairihi, atau kepada guru-gurunya, ya kepada tuan-tuannya, atau kepada pembantu-pembantunya, ya sekutu-sekutunya dan seterusnya. Jadilah efek buruk kalau seseorang bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, akan merembet ya
ke bawahannya, ke atasannya, ke sampingnya, keluarganya, ke hartanya, ke kekuasaannya dan seterusnya. Inilah hal yang tercela. Makanya dikatakan fa innahu yakunu 'abdan lahum hatal muluk. Ya. Maka ketika seorang berharap kedua makhluk, ya maka dia akan menjadi hamba tersebut, hamba makhluk tersebut. Bahkan diungkapkan lagi, walaupun dia seorang raja sekalipun, kalau dia raja, ya dia bergantung kepada makhluk yang seharusnya dia posisinya atas, malah dia jadi bawahan. Ya. Kenapa? Idza zallu li khawdamihim wa qassaru nadharahum alaihim saru abidan lahum. Walaupun dia seorang raja sekalipun, namun kalau dia bergantung kepada bawahannya, menterinya, ya pasukannya, maka dia akan menjadi hambanya. Berarti dia bukan benar-benar raja, dia bukan benar-benar pemimpin, karena tergantung kepada orang lain. Ma'a annahum muluk fa innahum yahtajuna ilal makhluqin. Padahal dia seorang raja, namun dia bergantung pada makhluk. Amma law annahum 'allaqu tama'ahum billah. Adapun jika mereka itu yang menggantungkan, mengaitkan harapannya, keinginannya kepada Allah, waraja'ahum billah, ya dan harapannya kepada Allah, lastama'alahum izzud dunya wal akhirah. Kalau dia seorang raja yang menggantungkan semuanya kepada Allah, terkumpul baginya dua kemuliaan. Di dunia benar-benar raja, yang benar-benar bisa memerintah, melarang, ya tidak bergantung kepada siapapun, dan juga izzul akhirah, karena dia menjadi benar-benar hamba. Ya, fal maliku yazulu wala yabqa wal malu was thawratu tazulu wal asdiqa'u wal aqaribu wal akhi wa yamutun. Ya. Kemudian dijelaskan lagi, semua yang kita harapkan tadi itu ya semuanya bakal mati. Ya, makanya dikatakan mimman huwa qad mata au yamut. Ya, semuanya itu pembesar-pembesar, pasukan-pasukan, anak buah, pengikut, ya dan juga keluarganya, teman-teman dekatnya, sekutu-sekutunya itu semuanya akan mati atau telah mati. Ya, inilah berarti kita berharap kepada sesuatu yang mati atau bakal mati. Ini kelemahan. Kenapa? Disebutkan di surat Al-Furqan. Ya, monggo bisa diingat-ingat Al-Furqan ayat 57. Qala Allah Ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira. Poinnya adalah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Siapa itu? Allah. Kalau selain Allah pasti mati. Pemimpin, teman, sekutu, pembesar-pembesar, ya, manajer-manajer, bos atau teman dekat, semuanya itu bakal mati. Maka kalau kita berharap kepada makhluk, berarti berharap kepada sesuatu yang lemah, sesuatu yang bakal mati. Makanya dikatakan raja itu akan mati. Ya, demikian juga harta akan habis. Kekuasaan akan berganti. Wal asdiqa wal aqarib yamutun. Teman-teman, kerabat semuanya akan mati. Ya'udul insan faqiran dalilan. Maka akan kembali manusia itu sendirian, fakir dan hina. Maka kepada siapa lagi kita berharap? Yaitu harus kepada Al-Hayyil ladzi la yamut, kepada Allah yang maha hidup, gak akan pernah mati. Ya, ini semakna dengan nama dan sifat Allah yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat kursi yang kita hafal semuanya, yaitu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dialah Allah sesembahan yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, ya, dan Dialah Allah yang maha hidup, ya, dan gak akan pernah mati. Ya, Dialah Allah yang selalu mengurusi makhluknya dan semuanya mudah bagi Allah. Ya, wasabbih bihamdihi, tasbihlah, sucikanlah Allah dengan memujinya, wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabir, dan cukuplah Allah mengetahui dosa-dosa yang diperbuat oleh hamba-hamba. Ya, makanya sekali lagi, fa idza tamada 'alal hayyil ladzi la yamut izza atau azza. Ketika seorang bergantung kepada Allah yang maha hidup yang enggak akan pernah mati, nah inilah kemuliaan. Sebaliknya ketika seorang bergantung kepada makhluk yang pasti mati atau sudah mati, ya, atau kalau punya kekuasaan terbatas, kalau punya harta ya akan habis, ya, kalau punya teman ya akan berganti, karena hadis berbolak-balik, ya, maka itu kelemahan, kehinaan. Jadilah manusia tadi fakiran dalina, akhirnya merana sendirian, ya, karena sudah mengetuk pintu sana pintu sini, nggak ada yang menjawab. Kalaupun dijawab juga PHP doang. PHP doang, ya, cuma ngasih harapan palsu, akhirnya sudah merana sendirian. Nah, kemana kita? Ya, kembalilah kepada Allah. Ya, itulah ubudiyah. Makanya sekali lagi
Siapa yang benar-benar berharap kepada Allah, tawakal kepadanya, mengharapkan apa yang di sisinya, benar-benar dia menjadi hamba Allah. Dan ini sebenarnya bisa kita rasakan. Kalau posisi kita sedang terhimpit musibah, kemana kita ya? Kembali dukun? Ya bukan. Ya kepada Allah. Akhirnya kita ke masjid, sholat, khusyuk doanya. Nah itulah hikmah dari ujian musibah. Tujuannya adalah agar kita kembali, agar kita lebih baik lagi. Nah, maka seharusnya yang menjadi pembahasan ya, ketika musibah itu kalau seorang tahu hikmahnya, dia malah mengucapkan alhamdulillah. Ada kesulitan, alhamdulillah. Ada ujian, ada kesulitan, alhamdulillah. Kenapa? Tujuannya agar kita kembali lagi, diingatkan lagi tauhidnya, akidahnya, diingatkan lagi bahwasanya makhluk itu ya terbatas, makhluk itu ya tempat salah dan lupa, ya makhluk itu mati, bakal mati, sedangkan Allah sempurna segala-galanya. Ya makanya sekali lagi, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, gak akan pernah mati. Nggih. Lanjut nih ya. Masih kuat ya? Nggih. Monoton tadi apa atau maraton terus nih. Enggak berhenti. Lanjut ya. Wa kullu man 'allaqa qalbahu bil makhluqati ayyansuruhu aw yarzuquhu aw an yahduhu khada'a qalbuhu lahu. Ya, kemudian dijelaskan lagi, setiap orang yang mengaitkan hatinya, menautkan hatinya, menggantungkan hatinya kepada makhluk agar makhluk itu menolongnya, memberi rezeki kepadanya atau memberi bimbingan kepadanya, maka hatinya pasti akan tunduk, nurut saja. Nah, inilah tanda-tanda. Sekali lagi, jadikan manusia itu wasilah saja, tetap doa, harapan, ya tawakal kepada Allah. Ya, karena yang menggerakkan hati manusia untuk menolong kita, membuka jalan-jalan kemudahan kita itu Allah semuanya. Nah, jangan dipegang orangnya, pegang hatinya. Caranya minta kepada Allah, ya Allah bukakanlah hatinya, ya kemudian kita meminta, akhirnya Allah yang menggerak-gerakkan tadi. Bisa jadi ya kita usahanya ringan, ternyata Allah buka dengan ya jalan-jalan yang besar. Ya maka sekali lagi, orang-orang yang menggantungkan hatinya kepada makhluk untuk menolongnya, membantunya, ya mengangkat kesulitannya, dia akan tunduk hatinya kepada makhluk tersebut. Wa sara fihi minal ubudiyyati lahum biqadri dzalika. Maka jadilah dia menghambakan dirinya kepadanya sesuai dengan kadar ketundukannya. Ya tidak langsung menjadi kafir ya, tidak, atau tidak langsung menjadi hamba makhluk, tapi sudah mulai turun ubudiyahnya, tawakalnya, harapannya, seperti yang tadi kita sebutkan. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Kita mohon kepada Allah agar Allah benar-benar membersihkan hati kita ya dari ketergantungan kepada makhluk. Yang dimaksud adalah gantungkanlah semuanya harapan kepada Allah. Dialah Allah As-Samad, dialah Allah yang tempat kita meminta, bergantung, berharap. Dialah Allah yang maha sempurna. Ya, dengan tidak menafikan usaha, karena itulah tawakal kita di dunia. Tidak ada sesuatu yang instan, sesuatu itu ada prosesnya. Ya, namun kembalikan hati kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan. Mungkin tidak ada pertanyaan ya. Itu ada pertanyaan, monggo. Ya, kita cukupkan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد